Seri 1 Jaka Wulung. Pertarungan di Bukit Sagara. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 3. Jilid 6. Berawal dari mimpi. Sunyi senyap di lereng barat Bukit Tunggul. Awan dan kabut menghalangi pandangan ke puncak Gunung Tangkuban Parahu. Kedua gunung itu, Bukit Tunggul dan Tangkuban Parahu, adalah sisa-sisa legenda Sangkuriang. Belasan tahun Resi Darmakusuma melalui hari-hari yang damai di Bukit Tunggul, menunggu saat-saat moksa jika waktunya tiba. Akan tetapi, kedamaian itu tampaknya bakal segera tercoreng. Panca inderanya yang peka bisa merasakan bahwa udara yang selama ini penuh kedamaian telah berubah menjadi hiruk-pikuk oleh lintasan gelombang yang samar di kejauhan. Kenapa setelah lenyap dari persemayamannya selama ini, kitab-kitab ini seakan-akan menjadi buron? Apakah orang-orang tidak menyadarinya selama ini? Kenapa sesuatu menjadi sangat berharga setelah tidak ada lagi di tempatnya? Semua tanda tanya itu berseliweran di kepala Resi Darmakusuma. Dibungkusnya kitab-kitab yang telah ia selamatkan dengan sehelai kain yang selama ini ia jadikan ikat kepala. Dikemasnya beberapa helai pakaian miliknya ke dalam sebuah kantong kulit sapi. Hanya itulah harta kekayaan miliknya. Hanya sebilah kujang kecil yang terselip di balik bajunya. Kujang yang bahkan tidak bernama apa-apa. Tak ada air mata ketika Resi Darmakusuma meninggalkan pondoknya, lalu perlahan menuruni Bukit Tunggul ke arah matahari terbit. Sungguh keputusan yang didasarkan pada nalurinya yang tajam. Weruh sadurunge winarah. 3 hari setelah Resi Darmakusuma pergi, sejumlah orang mendatangi dan mengobrak-abrik pondok peninggalan Resi Darmakusuma. Resi Darmakusuma tidak takut kalau ia menjadi semacam buruan justru menjelang akhir masa hidupnya. Ia hanya tidak mau banyak berurusan, terutama dengan orang-orang yang mungkin saja akan menyelewengkan keluhuran isi kitab pusaka. Betapa akan berduka para leluhurnya kalau tahu kitab-kitab itu jatuh ke tangan orang yang keliru. Oleh karena itu, Resi Darmakusuma terus mengikuti naluri dan langkah kakinya kemanapun mengarah. Ia sempat tinggal di lereng Gunung Indrakila, sebuah gunung yang kemudian disebut juga Gunung Cerme, yang menjaga di selatan negeri Cirebon. Tapi, tidak sampai 2 purnama, ia tinggalkan tempat itu. Perjalanannya akhirnya sampai di Bukit Sagara, sebuah bukit kecil yang dirasanya sudah jauh dari pusat-pusat keramaian di bekas kerajaan Pajajaran, tetapi juga jauh dari berbagai negeri di sebelah timur. Bertahun-tahun Resi Darmakusuma menyepi, menyerahkan hidupnya kepada Yang Maha Kuasa, sambil mempelajari isi ketiga kitab yang dibawanya. Sampai kemudian ia merasakan bahwa hidupnya akan terusik lagi. Dan, kali ini tampaknya akan terjadi peristiwa besar menyangkut ketiga kitab yang ia sembunyikan. Jadi, di mana sebenarnya Resi Darmakusuma menyembunyikan kitab-kitab pusaka itu? Tanya Jaka Wulung. Resi Darmakusuma menarik napas dan tersenyum. Suatu saat kau akan tahu. Jaka Wulung berdebar-debar mendengar kata-kata gurunya. Benarkah? Resi Darmakusuma mengangguk. Jaka Wulung memandang langit kelam di luar. Tetapi, di matanya, langit itu tampak bercahaya cerah. Ia membayangkan suatu saat membaca dan mempelajari kitab-kitab hebat itu. Ia berhayal menjadi seorang sakti seperti gurunya, Ki Karta alias Resi Darmakusuma. Ia akan membasmi para penjahat, para pembuat onar negara, mereka yang membuat rakyat sengsara, dan, pokoknya orang-orang yang seperti itu. Jilid 7. Lahirnya seorang pendekar. Keluar dari hutan, padang rumput membentang hijau, mengikuti cekungan dan cembungan tanah lereng barat bukit. Pohon-pohon menggerombol di beberapa tempat, seperti pulau-pulau di tengah ombak. Dedaunan di permukaannya kekuningan memantulkan cahaya mentari sore hari, yang menembus lembut lapisan tipis kabut. Burung-burung bercericit terbang dari pohon ke pohon, kembali pulang ke kandang, menggarisi langit yang putih cerah. Udara sangat segar oleh embun yang siap-siap turun. Di latar belakang, puluhan atap rumah, dengan warnanya yang kelabu, hilang timbul mengikuti lekuk tanah. Sungguh alam yang tak kepalang indah. Ratusan tahun alam bergeming dalam keindahannya. Akan tetapi, sore itu lengking suara jeritan menyayat udara, menyobek keindahannya. Tolong lepaskan. Suara perempuan. Akan tetapi, hanya sekali itu suaranya melengking, merayap di udara, menyebar seperti uap air,
kemudian lenyap seperti diserap kabut. Setelah itu sunyi. Tiada satupun penduduk kampung yang berani memburu asal suara. Kaki-kaki mereka seolah dipasak ke dalam lapisan tanah. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya ketika seorang lelaki berwajah tampan tiba-tiba muncul seperti siluman, lalu melarikan seorang gadis yang sedang mandi di sungai kecil yang mengalir di lembah di tepi kampung. Tentu saja tidak ada yang berani. Mana ada yang nekat menghalangi sepak terjang Bratalaras, pemuda berilmu siluman yang lebih dikenal dengan julukan si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana. Sudah 6 purnama ia merajalela di kampung itu, dan beberapa kampung kecil di sekitarnya, menebarkan ketakutan bagi para gadis muda. Setiap bulan ia datang, seperti Dracula yang meminta persembahan perawan setiap purnama. Dan selalu, yang diincar adalah gadis usia 15 tahun. Kalau seorang gadis sudah dilarikan si pemetik bunga, dipastikan nasibnya akan lebih buruk daripada sekadar kembali tinggal jasad. Sebagian lenyap tidak diketahui nasibnya. Beberapa lainnya kembali dalam keadaan tubuh yang hancur dan jiwa yang rusak. Para orang tua hancur hatinya. Dan, kampung itu pun menjadi kawasan yang muram. Tentu saja pada awalnya ada beberapa pemuda yang punya nyali untuk mencoba menghalangi sepak terjang si pemetik bunga. Tapi, siapapun yang nekat, sudah jelas nasibnya, pulang tinggal nama. Bratalaras sebenarnya lah lelaki yang tampan. Usianya kira-kira 23 tahun. Rambutnya terurai hingga separuh punggungnya dan diikat dengan kulit ular sanca. Ia selalu mengenakan baju dan celana kulit ular tanpa lengan. Senjatanya adalah sebatang tongkat dengan pangkal berwujud kepala ular dan dengan ujung runcing berlapis baja. Akan tetapi, begitulah, ketampanan wajah tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Sudahlah, gadis manis, tak perlu menangis. Nanti kita akan bersenang-senang, kata Bratalaras alias si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana. Meskipun memondong si gadis di pundak, Bratalaras berlari ringan meniti bebatuan di tepi sungai. Hanya terdengar isak tertahan-tahan. Si gadis tidak lagi bisa memberontak. Meskipun masih sadar, gadis itu hanya bisa pasrah dengan tubuh lemah karena titik-titik tertentu urat sarafnya sudah dibuat kaku dengan pukulan kecil ujung jari Bratalaras. Akan tetapi, tiba-tiba langkah Bratalaras terhenti. Nyaris tanpa diketahuinya dari mana datangnya, seorang pemuda tahu-tahu sudah berdiri tepat di jalur jalan yang akan dilaluinya. Bratalaras membelalakan matanya. Alisnya menyatu dan keningnya berkerut membentuk garis-garis. Tapi, hanya beberapa saat kemudian ia tertawa tergelak-gelak, seakan-akan menemukan kejadian yang sangat jenaka. "Mau apa kamu, bocah?" tanya Bratalaras. Tangannya kemudian menepis-nepis seperti gerakan mengusir ayam. "Hus, ayo minggir." Pemuda di hadapannya itu memang tampak masih sangat muda. Sekitar 15 tahun. Rambutnya tergerai sepundak dan diikat seadanya dengan bandana hitam yang sudah pudar warnanya. Kulitnya kehitaman seperti bambu ulung. Ia memang Jaka Wulung. Akan tetapi, kali ini bajunya tidak lagi sekumal beberapa waktu lalu. Baik baju maupun celananya sudah lebih baik dan bersih. Sedikit. Jaka Wulung memandang Bratalaras dengan kepala sedikit miring, seakan-akan mengira-ngira apa yang sedang dilakukan si pemetik bunga. "Aha," desis Jaka Wulung kemudian. "Pasti gadis yang dipondong Ki Dulur itulah yang tadi berteriak minta tolong." Bratalaras memandang Jaka Wulung dengan sisa tawa di mulutnya. "Kalau betul, kau mau apa?" Jaka Wulung berdeham, lalu pura-pura batuk. Ya, melihat kondisinya, tentu gadis itu sangat butuh pertolongan. Jadi, aku akan coba menolongnya. Belum satu tarikan napas kata-kata Jaka Wulung lepas dari bibirnya, Bratalaras kembali tertawa terbahak-bahak. Kali ini bahkan sampai mengguncang-guncangkan tubuhnya dan tubuh lemah si gadis di pundaknya. Orang jahat bisa diketahui dari tawanya, pikir Jaka Wulung. "Tawamu menyebalkan." Jaka Wulung mencebikkan bibirnya. Tawa Bratalaras langsung lenyap. Wajahnya pun segera berubah merah. Seumur-umur, baru kali inilah ia terpaksa menghentikan tawanya secara mendadak. Dan, yang membuatnya terhenti tertawa hanyalah bocah culun yang baru saja kering ingusnya. "Hi, bocah, minggirlah. Kau tahu dengan siapa berhadapan?" Jaka Wulung menggeleng, lalu menyeringai. "Memangnya kau siapa?"
Pertanyaan sederhana ini membuat wajah Bratalaras kian merah. Darah di kepalanya serasa mendidih. Ditancapkannya tongkat berkepala ular sanca di tanah. Oh, bukan, di batu cadas. Dan, klep. Tongkat itu melesak sekitar setengah jengkal ke dalam. Sungguh pertunjukan tenaga dalam yang memukau. Kali ini aku tak ingin membasahi tongkatku dengan darah anak semuda kau. Namaku Bratalaras. Orang mengenalku dengan nama si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana. Bratalaras menunggu beberapa saat. Ia berharap, setelah mendengar namanya, bocah itu akan gemetaran dan langsung lari terbirit-birit sambil terkencing-kencing. Atau kalau tidak begitu, si bocah akan terduduk menyembah-nyembah meminta ampun. Atau malah bersujud mengunjamkan kepalanya ke tanah dan kedua tangan menangkup mengacung-acung. Sebab, memang seperti itulah yang biasa ia lihat jika orang-orang mengetahui siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, Jaka Wulung bukanlah bocah biasa. Ia malah mengerutkan keningnya, seakan-akan sedang mengingat-ingat sesuatu, kemudian kepalanya menggeleng. Ah, aku baru mendengar nama Bratalaras, ucap Jaka Wulung dengan wajah yang datar-datar saja. Nama yang sangat bagus. Begitu juga julukannya. Bratalaras menggeram, lalu mencabut tongkat ular sancanya dengan cara menekan ke belakang sehingga menghasilkan percikan kerikil. Bocah setan. Kau mencari mampus rupanya. Bratalaras bukanlah orang yang senang bermain. Apalagi ia juga sedang dikejar waktu. Ia tidak mau didahului oleh gelapnya malam. Oleh karena itu, meskipun hanya lontaran kerikil, ia melakukannya dengan tenaga penuh. Butir-butir kerikil itu pun meluncur bersamaan mengarah tubuh Jaka Wulung, sangat cepat seperti lontaran katapel. Jika salah satu kerikil itu mengenai sasaran di kepala, tulang kepala pun bisa retak. Akan tetapi, Jaka Wulung kali ini bukanlah seorang bocah yang terkejut ketika disentil dengan peluru kerikil. Tanpa memindahkan kakinya, Jaka Wulung memiringkan tubuhnya ke kanan dan kerikil-kerikil itu melesat beberapa jari dari telinga kirinya. Oh, rupanya kamu punya nyali juga. Bratalaras meraung seraya mengibaskan tongkat ular sanca di tangannya, berlawanan arah dengan gerakan tubuh Jaka Wulung ketika menghindar tadi. Ujung baja putihnya yang tajam menyibak udara, menimbulkan desir angin yang menciutkan nyali. Bratalaras yakin lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Akan tetapi, melalui gerakan yang ringan, Jaka Wulung bisa membelokkan arah tubuhnya, masih tanpa memindahkan kakinya, dan dada Jaka Wulung hanya terkena angin kibasan tongkat Bratalaras. Dan, karena hanya mengenai udara kosong, Bratalaras terbawa oleh tenaganya sendiri. Bahkan tanpa dipahami oleh Bratalaras, tiba-tiba ia merasakan jemarinya seperti dihantam sebatang baja. Au, pekik Bratalaras. Nyaris saja tongkat ular sanca miliknya lepas. Bratalaras memandang Jaka Wulung seakan-akan si bocah adalah makhluk aneh yang baru pertama kali dilihatnya. Rupanya si bocah memukulnya dengan senjata sebatang kayu pendek yang aneh. Kapan si bocah menghunus senjatanya? Setahu Bratalaras, si bocah tadi hanya bertangan kosong. Mimpi apa Bratalaras tadi malam sampai mengalami peristiwa aneh ini? Dia, Bratalaras, yang bergelar si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana, yang disegani para pendekar terutama di kawasan selatan Cakrabuana yang merentang hingga pantai selatan, hari ini kena pukul oleh seorang bocah tidak dikenal, hanya dalam 2 gerakan pendek. Atau ini hanya mimpi? Akan tetapi, rasa sakit di jemarinya benar-benar nyata. Berdenyut-denyut hingga mencengkeram jantung. Jangan berbangga diri dulu, bocah. Bratalaras menurunkan si gadis curian dari pundaknya, setengah melemparkannya ke rumput di sisi jalan setapak. Jaka Wulung menjadi sebal melihat laga iblis berwajah tampan itu. Hi, siapa pula yang berbangga diri, Kang? Bocah iblis. Bratalaras langsung mengarahkan ujung tongkatnya ke leher Jaka Wulung. Kali ini ia tidak mau meremehkan si bocah. Wah, siapa pula yang iblis? Jaka Wulung menghindar dengan langkah ringan. Akan tetapi, serangan pertama Bratalaras hanya pancingan. Tongkat Bratalaras memutar mengikuti ke arah tubuh Jaka Wulung menghindar, seakan-akan tongkat itu adalah ular sanca yang memiliki mata tajam dan tahu akan kemana Jaka Wulung bergerak. Jaka Wulung terkesiap sekejap melihat kecepatan gerak ujung tongkat Bratalaras. Ia terpaksa melenting dengan tumpuan salah satu kakinya. Bratalaras tidak mau memberikan kesempatan bagi Jaka Wulung.
Tangan kirinya yang bebas memutar separuh lingkaran dan mencoba memapas Jaka Wulung dari arah yang berbeda dengan arah tongkatnya. Jaka Wulung merendahkan tubuhnya guna menghindari benturan. Ia masih enggan berbenturan dengan lawannya. Benturan yang tidak perlu mungkin saja akan membuat tenaganya cepat terkuras. Oleh karena itu, Jaka Wulung lebih mengikuti gerakan lawannya. Bratalaras bukanlah pendekar kemarin sore. Sejak masih bocah, ia sudah mendapat gemblengan ilmu silat dahsyat dari seorang tokoh sakti di Gunung Cakrabuana, yang lebih dikenal dengan julukannya, si jari-jari pencabik, karena kegemarannya yang sangat mengerikan, yakni mencabik-cabik tubuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Pada masanya, tokoh-tokoh persilatan, bahkan dari golongan hitam, pun enggan berurusan dengannya. Orang-orang menilai si jari-jari pencabik bukan lagi manusia, melainkan iblis. Anak ular tentu tidak akan belajar terbang kepada induknya, tetapi belajar bagaimana menggelosor dengan otot-otot perutnya, mengintip mangsanya, menyerang dengan racunnya, lalu menerkam mangsanya. Bratalaras pun menyerap segala macam ilmu dan perilaku gurunya. Bedanya, Bratalaras memanfaatkan rupa yang tampan, tidak buruk seperti gurunya, untuk menyalurkan hasrat jahatnya. Kali ini Bratalaras melihat peluang untuk memasukkan serangan berikut, yaitu berupa sapuan kakinya. Gerakan kakinya itu pun sangat cepat, menjulur seperti kecepatan kepala ular ketika menerkam mangsanya. Tongkat, tangan, dan kedua kaki Bratalaras benar-benar memberikan serangan tanpa jeda, seperti angin topan saja layaknya. Di pihak lain, Jaka Wulung sudah pula menyerap semua ilmu dahsyat Resi Darmakusumah meskipun masih perlu waktu untuk mematangkannya. Nalurinya sudah terasah dan dengan otaknya yang cerdas, ia mampu meladeni serangan-serangan awal Bratalaras. Dengan demikian, seiring dengan langit yang makin temaram, Jaka Wulung dan Bratalaras langsung terlibat dalam pertempuran dahsyat. Bratalaras tidak lagi menerapkan gerak penjajakan, tetapi segera melarapkan ilmu andalannya, ilmu ular sanca emas, sebuah ilmu yang didasari gerak-gerak tipuan yang cerdik dan licik, tetapi juga disertai patukan-patukan yang mengejutkan. Akan halnya Jaka Wulung, meskipun tenaga dalamnya masih memerlukan waktu untuk penyempurnaan, ia mampu menerapkan segala pelajaran yang telah diberikan gurunya, terutama gerak-gerak inti ilmu dahsyat Gulung Maung. Bahkan, Jaka Wulung kadang kala menyelipkan gerak-gerak ilmu gagak rimang yang ia serap dari pengalamannya mengintip bocah-bocah Jipang itu berlatih. Bratalaras terus meningkatkan kecepatan dan tenaganya. Ia juga terus memasang gerak-gerak tipu untuk memerangkap lawannya. Tongkat berujung baja di tangannya mendesis-desis menebarkan ancaman kematian. Akan tetapi, Jaka Wulung mampu melayani setiap tipuan dan terkaman Bratalaras. Bahkan, sesekali Jaka Wulung memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk melancarkan serangan-serangan maut. Sebilah kayu tipis di tangannya berkali-kali mengincar titik-titik mematikan di tubuh lawannya. Jaka Wulung tidak akan setengah-setengah bertempur dengan manusia bermoral bejat macam Bratalaras. Ia sudah bertekad menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat banyak. Bratalaras benar-benar geram dan penasaran. Ia sama sekali tidak pernah mampu menyentuh lawannya yang masih bocah itu. Kalau lawannya adalah tokoh tersohor, ia bisa maklum mengalami pertempuran yang seimbang. Tapi, lawannya kali ini hanyalah bocah belasan tahun yang bahkan namanya pun belum ia tanyakan. Sungguh memalukan. Oleh karena itu, Bratalaras bersiap dengan ilmu pamungkasnya, jari-jari naga maut. Ilmu ini sebenarnya belum dikuasainya benar dan ia perlu waktu lama untuk mematangkannya. Tapi, Bratalaras sudah gelap mata. Ia tidak melihat jalan lain untuk menaklukkan bocah aneh ini. Ses. Dengan mengeluarkan suara desis, Bratalaras melipat gandakan tenaganya dan menyalurkannya ke tangan kirinya yang terbuka. Kuku-kukunya serasa bermunculan seperti cakar naga. Disertai raungan yang menggetarkan udara, Bratalaras meloncat panjang langsung berniat membenturkan cakar naganya ke dada Jaka Wulung. Jaka Wulung terkesiap melihat ilmu lawannya. Ia sadar bahwa Bratalaras sudah sampai pada ilmu pamungkasnya. Oleh karena itu, Jaka Wulung pun tidak menunggu waktu dan pada saat yang bersamaan memindahkan senjatanya ke tangan kirinya, lalu mengaum panjang seraya menyalurkan tenaga dalam melalui jemari kanannya yang juga terbuka. Duar. Dua tenaga yang tak kasat mata berbenturan di udara, menciptakan bunyi yang memekakkan telinga. Jaka Wulung terlontar 2-3 langkah ke belakang. Kuda-kudanya goyah. Tangannya serasa menghantam baja dan tenaga pantulannya membuat dadanya sesak.
Jaka Wulung menyeringai menahan sakit. Di pihak lain, Bratalaras terjengkang jauh ke belakang. Tubuhnya berdebu menimpa rumputan. Kalau saja kepalanya membentur batu atau pokok kayu, bisa dipastikan nyawanya sudah melayang. Dadanya seperti dibakar api, akibat pantulan tenaga panas yang dialaminya. Napasnya satu-satu. Dari sela-sela bibirnya menetes darah kental. Bratalaras menggeleng-geleng, mengusir kepalanya yang berputar-putar. Bocah, ucapnya. Siapa sebenarnya kamu? Jaka Wulung memandang Bratalaras ragu-ragu. Pada saat itu, sebenarnya bisa saja ia melancarkan sisa tenaganya untuk menuntaskan perlawanan Bratalaras. Tapi, Jaka Wulung mendadak diselimuti perasaan welas asih yang aneh. Ia tidak bisa menyerang orang yang sudah tidak berdaya, sejahat apapun orang itu. Inilah yang kelak akan selalu menjadi kekuatan Jaka Wulung, sekaligus kelemahannya. Namaku Jaka Wulung. Bratalaras mencoba mengingat-ingat apakah ada pendekar bernama Jaka Wulung. Tidak, ia tidak pernah mendengarnya. Dia pasti bocah siluman. Apa kau punya julukan? Jaka Wulung termangu sejenak ditanya demikian. Ia tidak pernah berpikir akan punya julukan apapun. Bagus atau tidak, Jaka Wulung adalah namanya. Setidaknya, itulah nama pemberian orang yang pernah memeliharanya. Sejenak ia memejam. Siapa orang tuaku? Bratalaras mencoba bangun, lalu meraih tongkatnya. Aku belum kalah. Jaka Wulung. Aku akan datang lagi menemuimu suatu saat. Jaka Wulung memandang dingin Bratalaras. Ya, kali ini aku memberimu kesempatan. Tapi awas, kalau telingaku masih mendengar kelakuanmu, aku tak akan segan-segan membunuhmu. Bratalaras mengangguk, lalu berbalik dan berjalan dengan langkah goyah hendak meninggalkan tempat itu. Tetapi, mendadak ia berhenti, lalu menoleh. Benarkah kau tidak punya julukan? Jaka Wulung menarik napas beberapa jenak. Secara mendadak, di kepalanya muncul sebuah nama. Lalu, ia menyebutkannya begitu saja. Aku Titisan Bujangga Manik. Jilid 8. Geger kembalinya Bujangga Manik. Cahaya mentari pagi menerobos dinding bambu dan menimpa wajah Jaka Wulung, memaksanya membuka mata. Sebenarnya lah Jaka Wulung belum lama terlelap. Semalaman ia tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi satu persoalan yang baru saja disulutnya sendiri, ia menyebut dirinya sebagai Titisan Bujangga Manik. Kemarin, nama Bujangga Manik melintas begitu saja di kepalanya. Resi Darmakusuma sudah menuturkan kisah perjalanan sang legenda di masa mudanya hingga Pulau Dewata. Jaka Wulung benar-benar mengagumi tokoh ini. Ia ingin suatu saat, ingin sekali, mengikuti jejak tokoh hebat ini. Satu hal lagi, ia bangga karena bagaimanapun Bujangga Manik adalah kakek gurunya. Mudah-mudahan pemakaian nama Titisan Bujangga Manik tidak membawa petaka bagiku, pikir Jaka Wulung. Kemarin ia tidak berpikir betapa besarnya akibat dari penyebutan julukan ini. Ketika ia mengatakannya kepada Bratalaras, lelaki berjuluk si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana itu terbelalak. Tidak mungkin, ucap Bratalaras. Jaka Wulung memandang tajam Bratalaras. Apanya yang tidak mungkin? Bujangga Manik sudah lebih dari setengah abad tidak lagi terdengar. Kepalamu berisi juga. Jaka Wulung tersenyum mengejek. Tentu saja. Dan, aku cucu muridnya. Dalam senja yang temaram, wajah Bratalaras memucat. Ia kemudian pergi menembus keremangan senja, entah kemana. Iya, pastilah melapor kepada gurunya di Gunung Cakrabuana sana. Gadis yang diculik itu masih terkulai. Jaka Wulung mendekatinya dan, dengan ilmu yang didapat dari sang guru, disalurkannya hawa murni yang hangat ke titik-titik tempat simpul sarafnya yang terkena totokan. Oh, terima kasih, Tuan Pendekar. Segeralah pulang, Nyai. Kukira kampung Nyai tidak terlalu jauh dari sini. Gadis itu membenahi kainnya yang kusut masai. Mungkin Tuan mau mampir dulu? Terima kasih, aku masih punya tujuan lain. Si bocah memandang gadis itu hingga lenyap di telan keremangan, di balik tikungan jalan setapak. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian timbul penyesalan dalam hatinya. Kenapa ia tidak ikut ke kampung gadis itu? Perjalanan yang tengah ia lakukan masih jauh dari tujuan.
Jadi, ia harus menemukan pondok di tengah hutan, atau di pinggir huma, untuk tempatnya bermalam. Jaka Wulung tidak tahu, benar-benar tidak terpikirkan dalam kepalanya, bahwa malam itulah namanya mulai menjadi buah bibir. Si gadis, sesampainya di kampungnya, bercerita kepada orang-orang kampung itu. Sebagian orang tua di sana pun menjadi heboh. Bagaimana orangnya? Kakek tua pasti, ya. Dia remaja belasan tahun. Tidak mungkin. Lalu, Bratalaras, sesampainya di Gunung Cakrabuana beberapa hari kemudian, menuturkan kepada sang guru, si jari-jari pencabik, yang terbelalak tak percaya. Benarkah ia punya murid dan kini cucu murid? Di kedua tempat itu, dimulailah terjadi kehebohan yang serupa. Dari kedua tempat itu, kabar akan merayap ke berbagai tempat lain, mungkin sepelan kura-kura, tetapi boleh jadi secepat angin. Barangkali perlu berbulan-bulan, tetapi sangat boleh jadi hanya dalam hitungan hari. Seperti biasanya, kabar dari mulut ke mulut akan selalu berubah dari kisah awalnya, bisa dikurangi, bisa ditambah, dibumbui ini dan itu sehingga bisa saja kabar yang tersebar menjadi jauh melenceng. Meskipun demikian, yang jelas, dunia persilatan akan guncang. Bujangga Manik muncul lagi. Jaka Wulung memandang matahari yang mulai meninggi. Tubuhnya menjadi segar setelah mandi di sebuah pancuran, lalu melakukan olah napas secukupnya. Di tempatnya berdiri, ia harus membelakangi matahari untuk menentukan arah mencapai tujuannya. Dari kejauhan, puncak Gunung Sawal tampak biru lembut, disaput tipis kabut, berpulas garis-garis warna emas. Di latar depan, tidak jauh di kaki Gunung Sawal, terdapat danau alam yang indah. Orang menyebutnya Situ Lengkong. Di tengah danau itu terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Nusa Larang. Sesuai dengan pesan sang guru, kesanalah ia menuju. Apa yang akan saya dapatkan di sana? Tanya Jaka Wulung menjelang keberangkatannya dari Pondok Resi Darmakusumah di Bukit Sagara. Jaka Wulung memandang hamparan danau yang bening seperti bentangan kaca, memantulkan langit biru muda dan segerombol mega. Di tengahnya, Nusa Larang seakan mengapung di permukaannya. Matahari hampir tegak lurus dengan bumi. Bersama dengan 4 atau 5 penduduk setempat, Jaka Wulung naik sampan membelah danau, menimbulkan kecipak yang memberikan nada syahdu. Aroma air danau membuat dadanya menjadi lega. Jaka Wulung memejamkan mata, menikmati keindahan alam yang tiada tara. Tepat di tengah Nusa Larang, Jaka Wulung menunduk dalam-dalam di depan sebuah pusara. Pusara itu dirindangi dedaunan rimbun dari sebatang pohon kiara berusia ratusan tahun. Dan, tentu saja pohon-pohon lain yang juga tua, dengan lingkar batang yang rata-rata lebih dari 2 depa orang dewasa. Pusara itu sendiri sangat sederhana, hanya dikelilingi deretan batu alam. Akan tetapi, disitulah terbaring abadi seorang tokoh besar, kalau tidak dikatakan terbesar, negerinya, Niskala Wastukancana, leluhur Prabu Siliwangi, dan leluhur masyarakat Sunda. Lembar-lembar sastra menyebutnya juga Sang Mokteng Nusa Larang, yang mukti di Nusa Larang. Tirai malam menyungkup senja di Nusa Larang. Ketika orang-orang sudah lama pergi, dan tempat itu dicekam sunyi, Jaka Wulung masih duduk bersila, tafakur tunduk di dekat pusara Sang Niskala. Ia tidak tahu mengapa ia merasa kakinya seperti pokok kayu kiara, berat sekali untuk segera pergi. Ia bahkan merasakan keinginan untuk terus berdiam di sana. Saat itulah ia mengalami sebuah suasana yang penuh keanehan. Jaka Wulung tahu bahwa dirinya sadar. Matanya sepenuhnya terbuka. Tapi, masih dalam posisi bersila, ia merasakan tubuhnya ringan. Makin lama makin ringan, seakan-akan badan wadatnya larut menjadi butir-butir udara. Ia merasa seolah-olah tidak lagi memiliki wujud nyata. Langit gelap tanpa bulan. Tapi, Jaka Wulung mampu melihat dengan sangat jelas apapun di sekitarnya. Hamparan rumput, perdu, dedaunan, kilau permukaan danau, serangga hutan yang berdengung di sekitarnya, bahkan ulat yang merayap di daun-daun ki hujan. Telinganya menangkap suara tetes air yang satu demi satu menimpa permukaan batu, desir angin yang mengusap bening danau, bahkan langkah pelan sejenis kadal yang menembus rerumputan. Saraf penciumannya pun bisa membedakan dengan jelas bau daun kering yang jatuh, bau uap air yang terbawa udara, dan bau celurut yang berkerosok. Jaka Wulung melayang, memasuki alam niskala. Ia merasa seperti sedang bermimpi, tetapi sesungguhnya ia sadar. Ketika kita sadar, mimpi memang bukanlah kenyataan.
Tapi, ketika kita bermimpi, kesadaran seakan-akan bukanlah kenyataan. Perlahan-lahan, langit di sekitar Jaka Wulung berubah seperti tabir hitam. Suara-suara berhenti. Dan, kemudian samar-samar tercium bau kesturi. Bau kesturi itu tertiup oleh angin yang membawa asap putih tipis. Di tempat duduknya, badan Jaka Wulung gemetar. Ada rasa takut yang membuat bulu tengkuknya meremang. Tapi, juga ada rasa penasaran yang bergolak di dadanya. Asap putih itu mengumpul menjadi satu, perlahan-lahan menciptakan bentuk seperti tubuh manusia, kemudian kaki, tangan, dan kepala. Badan Jaka Wulung menggigil. Giginya gemeletup. Keringat mengucur dari pori-pori kening dan punggungnya. Bersamaan dengan terciptanya sosok manusia, asap itu mulai memendarkan cahaya keperakan. Makin lama makin terang dan nyata. Dan, akhirnya menjelmalah sosok lelaki muda yang sangat tampan. Usianya sekitar 25 tahun. Kulitnya memendarkan cahaya kekuningan. Rambutnya sedikit mengombak, tergerai melewati pundaknya. Bajunya berwarna semu ungu dengan kilau-kilau keemasan melingkari lehernya. Di kepalanya bertahta mahkota emas dengan bentuk sedikit mengerucut ke atas, dengan pola dedaunan yang mengilaukan warna emas cemerlang. Matanya memandang Jaka Wulung dengan sorot yang lembut tetapi tegas. Kedua sudut bibirnya membentuk senyum yang bersahaja tetapi tulus. Jaka Wulung tak sanggup membalas tatapannya. Wajah Jaka Wulung hanya menekur menatap jemarinya sendiri, yang saling menjalin di pangkuannya. Dadanya bergetar karena takut, tetapi juga sekarang oleh rasa bahagia tiada terkira. Beberapa jenak lamanya tak ada suara. Jaka Wulung menunggu dengan dada berdebar, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan mengucapkan sesuatu? Jaka Wulung tetap menunduk, seakan sebongkah batu menahannya di bagian tengkuk. Di tengah keheningan itulah terdengar sesuatu diletakkan di atas tanah pusara. Dia meletakkan sesuatu di sana. Sesuatu yang memancarkan sinar keperakan. Jaka Wulung makin merasakan dadanya berdebar-debar. Dari sinar keperakan itulah memancar semacam kekuatan yang langsung menghantam sekujur tubuh Jaka Wulung. Jaka Wulung serasa disengat kilat. Tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya menyeringai menahan panas di seluruh permukaan kulit tubuhnya. Badannya kejang-kejang. Jaka Wulung memekik membelah udara sebelum tubuhnya ambruk tak berdaya dan kesadarannya sirna. Ketika Jaka Wulung membuka matanya, fajar sudah membayang. Siluet pepohonan yang hitam menjadi latar depan langit yang dipulas warna kuning dan lembayung. Jaka Wulung bangkit. Tubuhnya sedikit menggigil karena tanah basah oleh embun. Angin pagi masih diam, seakan belum terjaga dari tidur malam. Dalam keadaan terjaga, Jaka Wulung merasa baru saja bangun dari mimpi yang sangat aneh. Lelaki tampan bermahkota keemasan. Siapa dia? Jaka Wulung berdiri. Aneh, ia merasa tiba-tiba menjadi orang yang sangat berbeda. Napasnya ringan, kekuatan tubuhnya berlipat, dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. Apa yang terjadi padanya, ia tidak tahu. Apakah karena sambaran sinar yang dipancarkan sesuatu yang diletakkan sosok misterius itu? Jaka Wulung memandang tanah 2 langkah di depannya. Sesuatu itu masih ada di sana. Sesuatu itulah yang semalam memancarkan cahaya keperakan dan gelombang kekuatan yang menghantamnya. Panjang keseluruhannya hanya 1,5 jengkal. Bilahnya melengkung, memancarkan warna logam pejal yang keperakan. Ujungnya tajam melengkung mirip paruh burung ciung. Punggungnya berhias 5 mata, lubang kecil yang diisi butiran perak. Perutnya melekuk dan tajam berkilat, memantulkan cahaya pagi. Tadahnya, lengkungan menonjol pada perut, juga sama tajamnya dengan bagian ujung. Gagangnya entah terbuat dari kayu jenis apa, coklat kehitaman dan sangat keras. Landean, bagian bawah gagangnya, berbentuk kepala harimau sedang menganga, mengaum siap melindas mangsanya. Jaka Wulung berdebar-debar. Sebilah kujang yang tiada tara. Kujang itu terletak berdampingan dengan warangkanya. Warangka itu pun terbuat dari kayu yang sama dengan gagangnya, berhias ukiran dedaunan yang sangat rapi dan indah. Jaka Wulung membungkuk untuk meraih gagang kujang. Diangkatnya kujang yang sudah digenggamannya. Ujungnya mengarah ke langit. Sebuah gelombang kekuatan kembali mengalir dari kujang itu, merasuk ke segenap pembuluh darahnya, memberinya tenaga yang berlipat. Bersamaan dengan itu, pendengarannya menangkap sebuah suara yang samar,
tetapi memberikan gema kuat dalam dadanya. Cucuku, kurestui kudih yang itu menjadi milikmu. Bawalah selalu. Jadikan ia perkakas untuk meniti di jalan waras. Jangan lupa, bersikaplah selalu berdasarkan welas asih, junjung tinggi tata krama, dan pakai selalu budi bahasa yang baik. Hanya itu pesanku. Pesan itu menghilang bersamaan dengan sinar pertama matahari di cakrawala. Jaka Wulung terpaku dengan ujung kujang, kudih yang masih teracung. Badannya berdenyar ketika ia memastikan siapa sosok ia saksikan semalam, dan memberikan pesannya pagi ini. Tak salah lagi. Dialah lelaki pertama yang mengenakan mahkota itu, mahkota Bino Kasih Sang Hyang Pake. Lelaki yang paling dihormati di tanah Sunda, yang jasadnya sudah 100 tahun terbaring di sana, lelaki yang kemudian bergelar Sang Mokteng Nusalarang. Niskalawastu Kancana. Jilid 9. Firasat yang makin kuat. Hujan sudah reda, awan-awan menyingkir membuka wajah langit yang biru, menyilakan matahari sore mengintip. Tapi, sungai Citandui masih meluap, membawa air kecoklatan dari hulunya di utara. Setelah berteduh di sebuah dangau, Jaka Wulung memutuskan tidak akan nekat menembus sungai yang sedang meluap. Ia memilih mencari dulu sebuah kedai untuk sekadar menyantap makanan kecil atau menyeruput bandrek. Bahkan kalau mungkin, ia juga hendak menginap sekalian. Sore itu ia merasa cukup kelelahan juga. Sepulang dari Nusalarang di Situ Lengkong, ia sengaja mengunjungi 2 tempat bersejarah sebagaimana yang disarankan gurunya. Mula-mula, ia mampir ke Kawali, tidak terlalu jauh dari Nusalarang. Di sana ia menyaksikan sendiri sebuah situs yang pernah menjadi pusat kerajaan Sunda. Sayang sekali tidak banyak yang tersisa dari peninggalan Prabu Niskalawastu Kancana. Reruntuhan bekas istana Kawali sudah nyaris menjadi tumpukan batang kayu yang lapuk dimakan zaman. Hanya barisan bebatuan yang masih menandakan bahwa di sana, pada suatu kurun ratusan tahun, pernah bertahta para raja besar Sunda, termasuk Prabu Linggabuana, tokoh besar yang gugur dalam pertempuran dengan pasukan Gajah Mada di Bubak, ketika mengantar sang putri Dyah Pitaloka untuk melangsungkan perkawinan dengan Raja Hayam Wuruk, sebuah perkawinan yang gagal. Entah mengapa, dadanya sesak ketika membayangkan sang putri melesakkan ke ulu hatinya sendiri sebilah patrem pusaka. Dari Kawali, ia menuju arah matahari tenggelam, menyambangi bekas pusat kerajaan Galunggung, yang terletak di gunung dengan nama yang sama. Kerajaan Galunggung adalah salah satu kerajaan yang pernah disegani. Di sana pernah bertahta Prabu Darmasiksa, salah seorang leluhur raja-raja Sunda. Prabu Darmasiksalah yang menulis kitab terkenal Patikrama Galunggung. Jaka Wulung sesungguhnya sudah mulai meneruskan perjalanan menyusuri pantai selatan. Meskipun mungkin perlu waktu lama, ia ingin menuju Pelabuhan Ratu, dan kemudian kelak menuju bekas kerajaan Salakanagara di ujung barat Jawa Dwipa. Akan tetapi, entah mengapa, mendadak ia selalu teringat kepada Resi Darmakusumah di Bukit Sagara. Semacam firasat. Mungkin ada apa-apa dengan gurunya. Oleh karena itu, Jaka Wulung memilih berbalik kanan dan kembali ke arah matahari terbit. Kedai itu berada di tanah yang agak tinggi, menghadap jalur jalan tempat orang-orang hendak pergi menyeberangi sungai dan sebaliknya datang dari seberang. Ada beberapa sampan di tepi sungai. Tapi, tidak ada satupun yang dijalankan untuk menyeberangkan orang-orang. Luapan air terlalu berbahaya bagi sampan kecil itu. Dan, orang-orang tampaknya sudah tak ada lagi yang hendak menyeberang. Jaka Wulung terhenti di luar pintu kedai ketika didengarnya suara percakapan 2 orang. Terdengar suara seorang laki-laki, pelan, bahkan lebih tepat disebut berbisik, tetapi telinga Jaka Wulung dapat menangkapnya dengan jelas. Mungkin kita lebih baik menginap saja di sini, sambil menunggu air surut. Lalu, jawaban seorang perempuan, juga dengan suara perlahan. Lebih baik kita menyeberang sekarang. Kita sudah terlambat. Bukit Sagara kupikir tidak akan terlalu jauh. Jangan sampai kita kedahuluan orang lain. Jaka Wulung berdebar-debar. Kedua orang itu hendak menuju Bukit Sagara. Ada tujuan apakah mereka hendak ke Bukit Sagara? Bukit Sagara adalah tempat yang sangat sunyi, jauh dari pedukuhan, dan ia pikir bukanlah tempat yang terkenal seperti Gunung Cerme atau Gunung Slamet. Atau apakah ada tempat lain di sana yang bernama sama dan letaknya lebih dekat? Siapa gerangan mereka? Kemudian, terjadi percakapan dengan suara yang lebih keras. Siapa kiranya tukang sampan di sini? Tanya suara perempuan.
Mereka sudah pada pulang, Nyi, jawab seseorang, mungkin suara si pemilik kedai. Perempuan itu mendesak. Tapi kami mau menyeberang. Waduh, Nyi, kalau banjir begitu, tak ada tukang sampan yang berani menyeberang. Sepi beberapa jenak. Kemudian, terdengar lagi suara si perempuan. Kalau begitu, biar kami sendiri yang akan mendayungnya. Ini bayarannya, berikan ke tukang sampan. Kami akan menyimpan sampahnya di seberang. Tapi, Nyi. Dari pintu, melangkah dengan cepat dua orang itu, si perempuan lebih dulu, kemudian si lelaki, nyaris menabrak Jaka Wulung. Untung si bocah sempat meloncat mundur. Lelaki itu sempat menoleh kepada Jaka Wulung, kumisnya tebal dan sorot matanya tajam, sekilas usianya tampak sekitar 45 tahun, di balik ikat kepalanya rambutnya sudah bergaris-garis putih. Sejenak lelaki itu mengerutkan kening, tetapi kemudian berlari mengikuti si perempuan. Langkahnya cepat di atas tanah yang basah, tidak kesulitan melompati bebatuan dan tanah yang licin. Sementara itu, si perempuan juga kelihatan berusia sekitar 45 tahun. Pakaiannya ketat, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang masih langsing. Rambutnya sebagian diikat di belakang kepala, sebagian lagi terurai dan melambai-lambai hingga di bawah punggung. Keduanya sama-sama membawa pedang panjang di punggung mereka. Ciri bahwa mereka adalah tokoh persilatan. Apakah mereka sepasang suami istri? Pikir Jaka Wulung. Ah, bukan sesuatu yang penting. Si lelaki menarik sampan dari bawah sebatang pohon kelapa, kemudian mendorongnya menuju tepi sungai. Si perempuan meloncat ringan ke atas sampan. Begitu menyentuh air sungai, sampan itu pun segera terbawa arus deras sungai Citandui ke arah selatan. Beberapa orang yang sempat menyaksikan peristiwa itu sempat memekik. Nekat sekali mereka. Begitu pikir orang-orang dengan mulut ternganga. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan dan di luar akal sehat manusia kebanyakan. Sampan itu perlahan-lahan bisa melawan terjangan arus sungai menuju hilir, kemudian melaju lurus menuju arah seberang. Padahal, kedua orang itu sama sekali tidak memakai dayung. Keduanya mendayung menggunakan tangan kosong. Dapat dibayangkan betapa luar biasa tenaga dalam mereka. Jelaslah bahwa keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Jaka Wulung sangat penasaran pada kedua orang itu. Batinnya bertanya-tanya, siapa mereka? Apakah mereka menuju Bukit Sagara, tempat Resi Darmakusumah berada? Kalau benar, untuk apa mereka ke sana? Lagi pula, tampaknya mereka sangat tergesa-gesa. Jangan sampai kita kedahuluan orang lain. Jaka Wulung kembali berdebar-debar. Firasatnya semakin kuat bahwa tampaknya akan terjadi apa-apa pada gurunya. Sepasang lelaki dan perempuan itu, entah siapa mereka, sudah hampir mendarat di seberang. Mata Jaka Wulung terus memperhatikan mereka. Rasa laparnya tidak lagi terasa. Begitu juga keinginannya untuk minum air hangat seperti bandrek. Perhatiannya terus terpusat kepada dua orang itu. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah sampai di seberang, menarik sampan yang baru saja mereka naiki, kemudian sama-sama meloncat dan berlari. Beberapa saat berikutnya, mereka hilang di balik pepohonan. Jaka Wulung berlari ke tepi sungai dan menarik sebuah sampan lain, lalu mendorongnya ke permukaan air. Seseorang terkejut dan berteriak. "Hi, bocah! Kau mencari mampus?" Jaka Wulung mengabaikan teriakan itu. Ia meloncat ke atas sampan. Sampan itu pun dengan cepat terseret arus air banjir sungai Citandui ke arah hilir. Jaka Wulung memusatkan tenaga pada kedua tangan, memberikan tekanan yang besar kepada laju sampan. Terasa oleh Jaka Wulung betapa saat itu arus air sungai sangat kuat. Gelombangnya menggila seperti hendak menelan apa saja. Tidak hanya itu, Jaka Wulung juga harus melawan serbuan dahan-dahan kayu yang terbawa hanyut. Meskipun demikian, perlahan-lahan sampan itu melaju memotong arah arus sungai. Tapi, tidak urung, sekalipun Jaka Wulung sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, arus yang kuat terus mendorong sampan ke hilir. Sampan itu pun melaju dengan arah menyerong. Sampan itu pun akhirnya tiba di seberang, di tempat sejauh ratusan langkah di hilir dari titik kedatangan sampan yang ditumpangi kedua orang tadi. Jaka Wulung meloncat, kemudian menarik sampan itu hingga jauh dari permukaan air. Jaka Wulung tertegun beberapa jenak. Ia baru sadar telah memakai sampan orang lain tanpa minta izin dan sama sekali tidak memberikan bayaran.
Mohon aku dimaafkan, wahai tukang sampan. Kalau aku mendapat kesempatan untuk kembali ke tempat ini kelak, aku tidak akan lupa untuk bayar, kata Jaka Wulung kepada dirinya sendiri. Jaka Wulung berlari menuju jalur jalan, kemudian mendaki menuju ketinggian tebing. Tak kelihatan ada orang satupun di sana. Untunglah jejak kaki kedua orang itu masih kelihatan di tanah dan bebatuan. Jaka Wulung mengikuti jejak-jejak kaki itu. Di belahan langit barat, matahari kembali tersaput mega. Mungkin hujan akan turun lagi. Jaka Wulung mempercepat larinya. Bersambung ke bagian 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.